Belanda secara resmi bernama VOC, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah perkumpulan dagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia. Masa kejayaan VOC terjadi pada abad ke-17 dan pembubaran VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1878. Republik Batav dibentuk setelah invasi Prancis ke Belanda tahun 1795. Louis Napoleon memimpin Republik Batav dan Deanles diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Perusahaan politik dan pemerintahan kolonial menjual tanah kepada swasta dan mengenakan pajak untuk memperbaiki keuangan Belanda. Pergantian gubernur Deanles digantikan oleh Jenderal William yang tidak dapat menghentikan serangan Inggris. Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 dan Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang 1811 sampai 1816. Inggris menguasai Indonesia setelah menandatangani Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Kebijakan Raffles tahun 1811 hingga 1816 membangun hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda, membagi Jawa menjadi 18 kresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Bidang sosial dan ekonomi, kebijakan serupa dengan Deanles menghapus kerja rodi dan menerapkan sewa tanah dengan harga tergantung pada kondisi tanah. Pergantian kepemimpinan, Raffles digantikan oleh John Vendal pada tahun 1815. Masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 2,5 abad. Tanam paksa. Awal kekuasaan kolonial Belanda 1816, Belanda mengalahkan Inggris di Tuntang Salatiga pada tahun 1816. Mereka memulai kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Sistem tanam paksa 1830 sampai 1877. Johannes van den Bosch mengusulkan sistem tanam paksa untuk memperbaiki krisis ekonomi Belanda. Tanam paksa mengharuskan petani pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan lain-lain. Kritik dan perlawanan. Kritik terhadap sistem tanam paksa muncul dari kelompok liberal. Salah satunya, keuntungan Belanda meningkat tetapi penderita rakyat pribumi tetap berlanjut. Pergantian sistem tahun 1860-an. Kritik menyebabkan perubahan sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap, digantikan oleh ekonomi liberal. Kekuasaan Belanda di Indonesia membawa keuntungan besar bagi Belanda, namun penderita rakyat pribumi terus berlanjut. Politik pintu terbuka. Kebijakan politik perekonomian Indonesia dibuka untuk pihak swasta diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang politik pintu terbuka yaitu penyimpangan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan berkembangnya paham liberalisme setelah revolusi. Pelaksanaan politik pintu terbuka tahun 1870. Sistem tanam paksa dihapuskan dan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Dampak politik pintu terbuka, keuntungan besar bagi Belanda, terutama kaum swasta. Konsekuensi dan dampak sosial, kelaparan akibat
berkurangnya lahan pertanian, penduduk bertambah, dan lahan pertanian berkurang. Politik pintu terbuka membawa keuntungan ekonomi bagi Belanda dan pihak swasta, namun merugikan kepada penduduk pribumi. Politik etis dicetuskan oleh Theodor van Deventer sebagai respon terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Latar belakang politik etis adalah artikel Enersoil dan Van Deventer dan Waterbroos di jurnal The Kids pada tahun 1899. Program dan isi politik etis dicetuskan oleh Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901. Dampak kelanjutan politik etis yaitu berdirinya sekolah-sekolah dan munculnya kaum terpelajar. Kesimpulannya, politik etis memberikan dampak positif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan, tetapi terdapat penyimpangan dan kritik terhadap implementasinya.